Hai, Rekan-rekan semua, kami di sini dari kelompok C3 dan di sini bersama saya Gatot Adi Permana dan rekan dan saya. saya Pramu Sukma Pratama. Kami di sini akan membahas tentang benchmarking instansi dan unit kerja di mana kami bekerja di Kemenko PMK. Baik. Nah, Mas Adi gimana nih tentang benchmarking? Untuk hal tersebut kita simak saja langsung diskusinya Mas Ramon. Ya, Check it out. let's go Mas. Nah, di sini kita akan berdiskusi terkait benchmarking instansi. Untuk yang pertama itu adalah komitmen mutu merupakan janji yang harus ditepati dalam pemberian pelayanan secara berkualitas. Terdapat nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu penyelenggaraan pemerintah. Nah, di sini kita untuk benchmarking ini itu didasari dari peraturan Kemenko PMK itu di Permenko PMK nomor 3 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemenko PMK tahun 2020 sampai 2024 sebagai dasar dan acuan Kemenko PMK untuk mewujudkan komitmen mutu. Nah, komitmen mutu PMK di sini itu mengalami beberapa perubahan yang signifikan dan lebih adaptif, yaitu dengan penguatan kelembagaan teknologi informasi dan administrasi. Jadi pada saat ini juga untuk perkembangan yang ada di Kemenko PMK ini itu dapat dilihat dari segi teknologi informasi dan ditambah di keadaan kondisi darurat pandemi saat ini menuntut semua pihak untuk dapat menjalankan proses pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Nah, hal ini juga yang harus sangat diperhatikan untuk mewujudkan dan meningkatkan komitmen mutu pemerintahan Indonesia, khususnya di Kemenko PMK. Nah, Mas Gatot, yang terbaru nih di Kemenko PMK ada perubahan tentang digitalisasi. Ini terkait dengan adanya satuan kerja baru atau yang sering disebut dengan Satker. Penambahan di PMK itu ada 5 Satker. Dan ini sesuatu yang baru dan juga mungkin menjadi challenge tersendiri nih bagi Kemenko PMK. Nah, pada unit keuangan yang baru ini tentunya dengan unit keuangan yang baru ini dibutuhkan juga pengelola keuangan yang bisa bekerja sehingga meskipun nanti di tahun depan Satker ini udah emang jadi 8 seperti ini nih, jadi Satker ini Kemenko PMK tetap bisa mempertahankan pelaporan keuangan yang baik. Nah, begitu tuh apa yang akan kita bahas sekarang Mas Gatot tentang benchmarking Kemendikbud sebagai tolak ukur komitmen mutu Kemenko PMK khususnya pada sistem keuangan di PMK yang terintegrasi. Wah, Itu Mas Gatot. mantap. Mantap, Mas Ramon. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjut, kita masuk ke bagian diskusi dari kelompok kami ya, teman-teman. Kita ulik bersama-sama terkait benchmarking ini. Untuk selanjutnya, kita lihat selanjutnya, teman-teman. Nah, berdasarkan paparan dari Mas Ramon tadi, berarti di sini dalam menangani permasalahan ini, bahwa dalam menangani benchmarking ini sebenarnya pasti ada permasalahan di dalamnya. Apalagi Ya, di benar sini Mas. dalam rangka benchmarking untuk meningkatkan kualitas mutu, Mas. Jadi Ya, wajar benar sekali Mas. apabila Gitu. masih ada permasalahan. Ya. Nah, di sini untuk permasalahan yang kita temukan, yang kami temukan di sini, itu ada beberapa. Salah satunya Mas Ramon, yang pertama adalah kurangnya adanya kesiapan dari Kemenko PMK untuk membuat satuan kerja baru. Terus yang kedua, itu ada kurang ramahnya user interface atau UI pada aplikasi yang sudah ada.
sehingga menyulitkan pengguna baru atau pengelola keuangan pada satuan kerja yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang selanjutnya itu untuk permasalahan yang kita temukan adalah kurangnya sumber daya manusia. Nah, di sini kurangnya sumber daya manusia dalam artian yang dapat mengelola dan melaporkan terkait program dan kegiatan dengan aplikasi keuangan. Nah, terus yang terakhir untuk permasalahan yang kita temukan adalah yaitu kurangnya pengendalian dan pengawasan terkait perubahan pada aplikasi keuangan yang tersedia. Jadi di sini itu masih terdapat kurangnya pengendalian atau kurangnya pemahaman dari pengguna aplikasi untuk perubahan-perubahan terbaru atau update-update terbaru dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya atau aplikasi yang akan di-launching. Nah, jadi di sini kadang kita udah punya aplikasi, kita belum paham, ada perubahan baru lagi. Nah, itu yang membuatkan ketimpangan di situ. Dan ini pun menjadi masalah di sini, Mas Ramon. Nah, jadi ketika kita sudah tahu masalahnya, untuk selebihnya itu mungkin bisa lebih disesuaikan dan harus ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah ini, Mas Ramon. Ya, mungkin kita dari tadi kan Mas Gatot permasalahan itu benar emang terjadi sih, emang dalam rangka pembuatan satuan kerja yang baru ini memerlukan banyak sekali sumber daya lah, bukan hanya sumber daya manusia, namun anggaran mungkin juga diperlukan. Nah, sebagai percontohan kita tadi, kita mengambil dari Kemendikbud yang memiliki aplikasi MOLK, itu adalah aplikasi sistem monitoring keuangan yang ada di Kemendikbud. Dengan aplikasi ini diharapkan nanti laporan keuangan, penyerapan anggaran itu lebih terintegrasi dari mereka, dan pengendalian atas program dan kegiatan di kementerian pun lebih bisa diawasi. Hal ini juga bisa menyinggung tentang anti korupsi. Jadi lebih transparansinya lebih terlihat. Nah, penyesuaian yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi tentang aplikasi MOLK yang ada di Kemendikbud. Yang pertama nih, hal yang pertama kita bisa lakukan, kita mesti merencanakan dulu nih tentang aplikasi baru ini. Bagaimana cara penerapannya uh, di Kemenko PMK, dan bagaimana nih nanti sistemnya. Itu harus direncanakan dengan baik. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, kan sebelum kita memiliki aplikasi integrasi, tentunya kita harus melakukannya secara manual dulu. Nah, secara manual ini kita harus menguatkan dulu nih tentang pengendalian dan pengawasan tentang terkait data informasi anggaran dan keuangan di setiap satuan kerja. Jadi setiap pengelola keuangan ini harus kita awasi agar bisa mereka melaporkan terkait penggunaan anggaran dan keuangan mereka di masing-masing satuan kerja tepat waktu. Yang ketiga itu pembuatan proses bisnisnya. Bagaimana nih biar setiap pengelola keuangan yang ada di satuan kerja ini bisa memahami bagaimana proses bisnis di Kemenko PMK dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, dan yang terakhir tentu pembuatan aplikasi itu sendiri yang harus user interface-nya itu harus mudah diramah bagi penggunanya sehingga itu mudah dipahami nantinya bagi penggunanya. Jadi dari paparan Mas Ramon tadi sudah adanya ATM atau amati, tiru, dan modifikasi sehingga diketahuilah bahan-bahan yang harus dievaluasi untuk menerapkan benchmarking ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan Mas. Di bagian evaluasi itu sebenarnya di Kemenko PMK itu harus dilakukan beberapa tindakan. Yaitu yang pertama adalah dilakukannya rapat koordinasi dengan Kemendikbud. Jadi di sini harus ada rakor untuk membahas lebih lanjut terkait penerapan aplikasi ini. Nah, benar. Kemudian evaluasi yang dapat dilihat itu yang kedua adalah di sini harus dapat dilakukan pelatihan kepada seluruh pengguna barunya.
Nah, di sini jadi pelatihan ini ditujukan agar pemahaman dan penguasaan atau skill dari penggunanya dapat bisa diimprove dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penerapan program ini atau sistem ini. Nah, berapa hambatan yang mungkin itu? Yang pertama, ada dua nih yang paling utama. Yang pertama itu pastinya perlunya penyesuaian terkait dengan penggunaan aplikasi baru di lingkungan Kemenko PMK sendiri baru. Yang kedua, hambatan yang eh, juga ada itu pastinya penggunaan aplikasi yang baru, perencanaan aplikasi yang baru ini memerlukan anggaran nih Mas. Wah, benar Anggarannya Mas. terkait dengan Penting apa? itu Mas. Pastinya begitu menurut saya hambatan-hambatan yang mungkin ada di Kemenko PMK dalam menerapkan sistem monitoring keuangan yang baru di Kemenko PMK terkait dengan integrasi ini. Mas, Mas sendiri punya kesimpulan nggak tentang ini? Apa yang kita bahas nih? Kalau kesimpulan ya di sini kita dari benchmarking ini sebenarnya sudah bisa melihat Mas bahwa sebenarnya untuk inovasi ini itu akan sangat berguna apabila bisa diterapkan. Namun kan tidak semua hal bisa langsung diterapkan. Nah, kesimpulan dari benchmarking ini adalah untuk mengetahui apakah di sini aplikasi atau inovasi tersebut bisa digunakan atau tidak dengan melihat dari berbagai aspek. Nah, salah satunya tadi dari awal kita menjelaskan permasalahannya, kemudian kita juga memberi beberapa solusi yang bisa dilakukan agar meminimalisir permasalahannya. Nah, dari melihat itu, kita juga bisa melakukan evaluasi terkait gambaran nanti pelaksanaannya, apa saja yang akan terjadi. Nah, kemudian yang terakhir tadi baru saja Mas Ramon sampaikan bahwa akan ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Benar, karena sangat dimungkinkan sekali apabila program itu dijalankan akan menjadi atau timbul hambatan-hambatan di dalamnya. Dan itu menjadi tugas kita nanti ke depan apabila kita sudah mengetahui terlebih dahulu untuk sifatnya seperti apa, kendalanya apa saja, soalnya seperti apa, itu mungkin bisa memudahkan kita ke depannya nanti Mas Ramon. Demikian yang kita bisa itu, sampai ketemu lagi Mas di mantap Mas Ramon. Sampai berjumpa rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Gatot Adi Permana dan teman saya Ramon Sukma Pratama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Thanks for watching.